ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ya kita ketemu lagi ya di konten farmasi. Ya setelah 2-3 tahun vakum, gak pernah ada lagi ya, sempat vakum kemarin ajar belajar. Alhamdulillah ini udah mulai aktif lagi. Ya di sini mungkin kita akan membahas mengenai hubungan pertambahan usia dengan waktu paruh obat. Nah mungkin ini akan lebih ke farmasi. Maksudnya bahasanya lebih ke farmasi daripada ke bahasa umum gitu. Jadi nanti mungkin untuk teman-teman yang bukan dari kesehatan atau khususnya bukan dari farmasi, mungkin nanti bisa ikut mendengarkan. Dan mungkin kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikonfirmasi, nanti bisa langsung aja komen di bawah ya. Sebelumnya juga nanti aku membahas ini juga membedah dua jurnal yang terkait dengan topik ini gitu. Langsung aja ya teman-teman. Ini ada gambaran yang menggambarkan apa sih itu waktu paruh obat gitu ya. Jadi lebih mudahnya adalah waktu paruh obat adalah waktu yang dibutuhkan obat untuk konsentrasinya menjadi setengah dari konsentrasi sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada grafik ya, di sini ada contohnya. Jadi waktu paruh itu waktu yang dibutuhkan dari ini, misalnya dari konsentrasi bulatan yang jumlahnya 4 ini menjadi 2. Nah, ini nih waktu yang dibutuhkan tuh berapa toh gitu. Nah, di sini ya disebut dengan waktu paruh. Nah, di sebelah kiri ini ada tabel yang memperlihatkan antara waktu paruh ke-0, kemudian pertama, waktu paruh kedua, 3, 4, dan 5 yang berhubungan dengan sisa obat di dalam tubuh dan obat yang terbuang di dalam tubuh gitu ya. Nah, misalnya nih waktu paruh yang ketika obat itu diberikan pertama kali kan dia masih 100%, jadi obat yang belum terbuang itu ya masih 0 tentunya. Kemudian waktu paruh pertama, jadi obatnya itu yang tersisa dalam tubuh adalah 50%, kemudian obat yang terbuang adalah 50%. Nah, coba teman-teman lihat di sini ada waktu paruh ke-4 dan ke-5. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini adalah jumlah obat yang terbuang itu sudah mencapai 90%. Makanya, mungkin teman-teman sering dengar ya kalau misalnya pemeriksaan TDM atau therapeutic drug monitoring itu biasanya pengambilan darahnya adalah ketika waktu paruh dari obat itu sudah mencapai 4-5 kali. Nah, karena untuk melihat sisa di dalam darahnya kan tinggal dikit tuh. Nah, nanti dibandingin sama acuannya. Jadi kalau misalnya yang terukur itu besar dari acuannya, maka mungkin akan terjadi toksisitas gitu ya. Jadi mungkin untuk TDM sendiri mungkin teman-teman bisa cari atau mungkin sekilas gitu ya. Jadi TDM itu kan biasanya digunakan untuk mengukur obat-obat yang memiliki indeks terapi yang sempit gitu. Jadi indeks terapi yang sempit itu ketika antara jendela terapeutik dengan konsentrasi minimal yang memberikan efek sama konsentrasi maksimal itu jaraknya dikit. Jadi kalau misalnya konsentrasinya itu lebih rendah, itu nggak memberikan efek, tapi kalau ketinggian dikit itu menyebabkan toksik, makanya perlu dilakukan TDM. Nah, biasanya obat-obat yang dilakukan TDM itu contohnya kayak misalnya obat-obat kemo gitu ya, misalnya methotrexate, kemudian obat-obat misalnya obat jantung kayak digoxin, kemudian ada juga antibiotik kayak misalnya ada vancomycin, kemudian ada amikacin. Tapi masalahnya kenapa obat-obat ini tuh belum dilakukan TDM secara sepenuhnya di Indonesia, karena memang untuk pemeriksaan TDM sendiri itu cukup mahal ya teman-teman. Jadi alatnya sendiri pun mahal.
Yaitu biasanya menggunakan macam-macam sih alatnya, cuma yang biasa digunakan itu adalah dengan HPLC gitu. Jadi kan belum semua rumah sakit itu punya HPLC, dan untuk mengoperasikannya itu kan juga butuh tenaga yang ahli gitu. Jadi makanya di Indonesia itu belum begitu berjalan mengenai TDM sendiri gitu. Nah, selanjutnya nih mengenai apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari waktu paruh obat sendiri gitu ya, atau T setengah gitu. Nah, teman-teman nggak usah lihat rumusnya yang rumit banget ini, tapi yang perlu dilihat adalah rumus akhirnya gitu ya. Ini adalah T setengah sama dengan 0,693 per K gitu. Nah, T setengah itu biasanya ketika kita menghitung adjustment dosing gitu ya, itu biasanya nilai K ini yang kita cari. Jadi kalau di literatur kan biasanya T setengahnya udah diketahui nih gitu ya, diketahui, kemudian nanti kita cari K-nya terus buat ngitung dosis minimal sama dosis maksimal dari kondisi pasien tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya K-nya nggak diketahui, terus gimana sih kalau lihat faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu ya. Jadi kalau T setengah itu juga bisa didapatkan dari rumus T setengah sama dengan 0,693 kali VD atau volume distribusi per CL. CL adalah clearance. Nah, di sini untuk VD ini nanti berhubungan dengan volume distribusi. Dan CL sendiri ini berhubungan dengan kecepatan eliminasi di ginjal dan metabolisme di hati. Cuma kalau biasanya kalau untuk perhitungan untuk adjustment dosing gitu, untuk perhitungan T setengah itu biasanya CL-nya adalah CL yang digunakan untuk eliminasi dari obat di ginjal. Nah, makanya kalau teman-teman bisa lihat di sini, jadi yang mempengaruhi T setengah itu ada dua, volume distribusi dan clearance. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai fase distribusi itu. Jadi apa hubungannya antara pertambahan usia dengan fase distribusi yang ia alami gitu. Jadi memang untuk ketika kita bertambah usia, kemudian apalagi pada usia-usia yang lanjut usia atau pasien dengan lanjut usia gitu ya, lansia itu terjadi perubahan dari komposisi massa di dalam tubuh gitu ya, baik itu lemak, air ataupun otot gitu. Nah, ini tentunya akan berhubungan dengan distribusi dari obatnya. Yang tadi itu nanti berhubungan sama volume distribusinya. Nah, walaupun misalnya ada yang tanya gini nih, tapi itu pasien lansia dia nggak gemuk, dia ideal-ideal aja gitu. Nah, walaupun dia ideal atau mungkin underweight gitu ya, itu tetap komposisi antara lemak, otot, dan air itu mengalami perubahan. Jadi kalau pada pasien lansia itu komposisi lemaknya tuh meningkat 25-30% berdasarkan jurnal yang nanti saya lampirkan. Tapi komposisi otot dan airnya itu menurun 25-30%. Nah, tentunya untuk obat-obat yang larut dalam lemak itu akan menyebabkan peningkatan dari volume distribusi yang signifikan. Nah, ini akan berhubungan dengan perpanjangan clearance atau kecepatan eliminasi dan perpanjangan dari waktu paruh sendiri. Nah, kaitannya gimana gitu ya. Jadi ketika tadi kan di dalam pasien yang memiliki komposisi yang lemak lebih tinggi atau pasien lanjut usia itu kan di jaringan itu kan banyak lemaknya sehingga untuk obat-obat yang larut dalam lemak itu memiliki volume distribusi yang besar. Jadi volume distribusi adalah volume yang dibutuhkan obat untuk terdistribusi di dalam jaringan. Nah, kalau misal volume distribusinya besar, maka jumlah obat yang tersebar di jaringan itu lebih besar. Padahal obat yang memberikan efek itu di plasma ya, bukan di jaringan.
Sehingga ketika obat di dalam jaringan itu lebih banyak dibandingkan di plasma, yang pertama adalah efeknya. Yang pertama, mungkin efeknya nggak segera terjadi. Yang kedua, untuk proses eliminasi itu kan obat-obat yang dieliminasi adalah obat-obat yang ada di plasma. Sedangkan pada kondisi ini obat-obat ini kan banyak di jaringan, makanya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk terjadi keseimbangan antara obat yang ada di jaringan ini lari ke plasma sehingga dia mudah untuk dieliminasi gitu. Makanya kan hal ini akan membuat dari perpanjangan dari T setengah gitu. Kemudian untuk obat-obat yang larut dalam air ini tentunya volume distribusinya akan mengecil, kemudian berarti konsentrasi dalam plasmanya itu meningkat kan, berarti konsentrasi obat di dalam plasma meningkat, kemudian potensi terjadinya toksisitas juga meningkat gitu ya, karena konsentrasinya lebih tinggi. Nah, makanya biasanya obat-obat yang water soluble ini direkomendasikan untuk penurunan dosis. Nah, tentunya ini juga perlu dipertimbangkan kondisi pasiennya ya. Nah, ini ada contoh-contoh obat yang larut dalam lemak, itu ada benzodiazepin, morfin, kemudian amiodaron. Nah, kalau obat-obat yang water soluble itu ada digoxin, aminoglikosida, dan cimetidine, kemudian theophylline sendiri. Selanjutnya di fase metabolisme gitu ya, pada pasien lanjut usia itu kan terjadi penurunan aktivitas dari enzim-enzim di hati gitu ya, khususnya sitokrom B450. Nah, dimana kan sitokrom ini kan sitokrom yang hampir semua obat itu dimetabolisme oleh enzim ini gitu ya. Sehingga ketika enzim ini menurun fungsinya, maka otomatis untuk metabolisme obat juga menurun. Nah, ini juga berdampak sama efektivitas dari masing-masing obat gitu. Nah, pada fase metabolisme ini juga perlu diperhatikan obat-obat yang pro-drug dan non-pro-drug. Kalau terutama untuk obat-obat yang pro-drug ya. Nah, obat-obat yang pro-drug sendiri itu kan adalah obat-obat yang dia itu harus dimetabolisme dulu baru aktif gitu kan. Nah, kalau misalnya terjadi penurunan dari aktivitas enzim, otomatis yang obat itu yang diubah ke aktifnya kan semakin sedikit, sehingga terjadi penurunan efek dari obat tersebut. Tapi obat-obat yang non-pro-drug atau obat-obat yang dia itu sudah aktif walaupun tidak di metabolisme, ketika terjadi penurunan aktivitas dari enzim di hati, dia akan jumlah yang aktif itu meningkat karena kan gak segera di metabolisme tuh, akhirnya kan jadi akumulasi. Nah, akumulasi akhirnya akan menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan toksisitas gitu. Selanjutnya mengenai eliminasi. Ya, ini eliminasi juga berhubungan ini ya, penurunan dari fungsi ginjal sendiri gitu. Ya, memang kalau pada pasien lansia kan rata-rata memang terjadi penurunan fungsi ginjal, hati gitu ya. Nah, pada fase eliminasi ini yang perlu diperhatikan adalah pada fungsi ginjalnya yang menurun itu terjadi penurunan aliran darah ke ginjal. Padahal di sini kan justru darah ini yang akan menjadi bahan utama untuk ginjal itu memproses eliminasi kemudian dikeluarkan dalam tubuh kan. Kalau misalnya aliran darah yang masuk ke ginjal itu semakin sedikit, otomatis jumlah obat yang dieliminasi juga semakin dikit kan, akhirnya terjadi akumulasi gitu. Nah, ini juga contoh obat yang terpengaruh, misalnya ada digoxin, litium, kemudian ada gentamisin. Nah, kemudian juga untuk metabolisme itu ada lidocaine, kemudian metoclopramid gitu. Nah, di sini juga di jurnal itu disebutkan
membandingkan gitu ya obat, kemudian efek farmakodinamiknya gimana, kemudian hubungannya dengan perubahan usia itu gimana, kemudian rekomendasi dari dosisnya. Nah, di sini kan ada contoh nih, misalnya antipsikotik. Nah, farmakodinamik efek yang berpengaruh adalah efek dari sedasinya sama gejala ekstrapiramidal gitu. Nah, bagaimana pada usia, pertambahan usia, jadi efek dari sedasi dan ekstrapiramidalnya itu meningkat. Makanya, kalau di sini di jurnal itu direkomendasikan untuk menurunkan dosis gitu. Juga misalnya nih ada obat tekanan darah gitu ya, antihipertensi. Contohnya verapamil. Nah, di sini yang berpengaruh adalah antihipertensi, efeknya sama konstipasinya. Nah, pada usia yang bertambah itu efek dari antihipertensi dan konstipasinya itu meningkat. Makanya untuk rekomendasinya adalah penurunan dosis dan laksatif dan pemberian laksatif gitu. Nah, sebenarnya ini enggak kalau saya sendiri kalau misalnya bicara ketika kita langsung berhadapan kepada pasien itu pedoman kayak gini tuh belum tentu dapat diaplikasikan ke semua pasien gitu. Jadi kita perlu lihat kondisi pasiennya. Enggak semua pasien itu mengalami kondisi yang seperti ini gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada potensi kayak gini bisa didiskusikan dengan dokter penulis resep. Kemudian juga mungkin ini kan tadi kalau tes tangan kan berhubungan dengan fungsi ginjal, fungsi hati gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa cek di pemeriksaan labnya. Kemudian kalau misalnya memang pasien itu ada gangguan ginjal, itu perlu banget obat-obat itu dicek apakah ada penyesuaian dosis berdasarkan clearance kreatininya atau enggak gitu. Karena itu juga nanti akan berpengaruh terhadap clearance-nya atau proses eliminasinya begitu. Ya, jadi kesimpulannya adalah apakah ada hubungan gitu ya? Bagaimana hubungan pertambahan usia dan perpanjangan T setengah? Apakah terjadi pada semua obat atau hanya obat-obat tertentu gitu? Ini kita balik lagi tadi tuh T setengah itu dipengaruhi oleh volume distribusi dan clearance. Nah, tadi pada usia yang lanjut usia atau pasien lansia itu akan terjadi perubahan komposisi lemak, kemudian otot dan air, hanya yang tentunya untuk obat-obat yang larut dalam lemak akan memiliki volume distribusi yang lebih besar, sehingga mempengaruhi perpanjangan dari T setengah. Kemudian yang kedua adalah clearance. Ini berhubungan dengan kecepatan eliminasi di ginjal atau glomerulus. Kemudian juga berkaitan dengan metabolisme obat di dalam hati. Nah, kalau misalnya volume distribusi ini hampir semua obat, hampir semua pasien kayaknya mengalaminya ya. Jadi hampir mengeneralisir semuanya itu mengalaminya. Namun untuk clearance ini juga harus dilihat lagi kondisi pasiennya, kondisi fungsi hati dan ginjalnya gitu. Jadi ya ada hubungan antara usia dan perpanjangan T setengah gitu, terutama pada obat-obat yang larut dalam lipid. Namun, walaupun demikian, apakah berbahaya? Apakah perlu dilakukan penurunan atau kenaikan dosis gitu? Jadi ini lagi-lagi perlu dilihat dari kondisi pasiennya. Kalau misalnya dosisnya diturunin, itu gimana efeknya sama pasiennya? Apakah memberikan efek atau enggak? Gitu. Yang kedua, kalau misalnya dosisnya dinaikkan, itu justru meningkatkan efek dan meningkatkan toksisitas atau gimana? Nah, itu lagi-lagi perlu didiskusikan lebih lanjut dan perlu ada kajian lebih selain dari dosisnya gitu. Oke. Oke, ini untuk daftar pustaka yang aku gunakan cuma 2, tapi ini sangat membantu banget untuk memahaminya. Mungkin itu yang bisa aku bagikan hari ini. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi,
atau ada kritik atau saran bisa tolong disampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.